Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview perhitungan dari jurnal dengan judul Perhitungan Kebutuhan Bahan Bakar Cangkang Sawit dan Tongkol Jagung pada unit thermal oil heater di PT Shamrock Manufacturing Corpora yang disusun oleh Rosmiati, Donda, Adil Barus, dan M. Fakhrizi. Langsung kepada spesifikasi alat. Alat yang dipakai adalah thermal oil heater yang digunakan pada PT Shamrock Manufacturing Corpora adalah jenis vertical execution dengan spesifikasi merek Place, tipe PTO, tekanan maksimal 2 bar, tekanan kerja 1,5 bar, laju thermal fluida 10.000 kg per jam, efisiensi 85%, temperatur thermal fluid 250 derajat Celcius, dengan thermal fluid itu hot atau mineral oil. Dengan bahan bakar cangkang sawit sebanyak 75% dan tongkol jagung 25%. Dengan nomor mesin 1078 yang dibuat pada tahun 1999. Untuk analisa data dilakukan penggabungan data operasi unit thermal oil heater dengan volume thermal fluida dalam liter per jam, temperatur ruang bakar dalam derajat Celcius, laju thermal fluida dalam kilogram per jam, tekanan dalam bar, temperatur inlet dalam derajat Celcius, dan temperatur outlet dalam derajat Celcius. Serta komposisi bahan bakar cangkang kelapa sawit dan tongkol jagung. Dapat saudara-saudara lihat sekalian di dalam tabel tersebut. Selanjutnya adalah analisa data, yaitu perhitungan nilai kalor bahan bakar cangkang sawit. Perhitungan nilai kalor tinggi atau high heating value yang disingkat HHP dengan rumus 33950C yaitu karbon ditambah 144.200 dikali H2 dikurang O2 per 8 ditambah 9400 S dalam satuan kilojoule per kilogram. Rumus HHP yang digunakan adalah persamaan Dulong, yaitu persamaan empiris untuk memperkirakan nilai kalor bahan bakar berdasarkan komposisi unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur. Pada rumus ini, karbon, hidrogen, dan sulfur memberikan kontribusi panas pembakaran, sedangkan oksigen dikoreksi melalui suku oksigen per 8. Karena sebagian hidrogen telah terikat dengan oksigen di dalam bahan bakar, sehingga tidak seluruh hidrogen dapat terbakar efektif. Dengan menggunakan rumus ini, kemudian dimasukkan komposisi dari cangkang kelapa sawit ke dalam persamaan tersebut, sehingga didapatkan hasil HHP dari nilai kalor cangkang kelapa sawit sebanyak 3.457,4232 kilokalori per kilogram. Selanjutnya, perhitungan nilai kalor rendah, yaitu low heating value atau LHP. LHP didapatkan setelah memperoleh HHP. Dengan persamaan, LHP sama dengan HHP dikurang 2411 dikali M ditambah 9H2 dalam satuan kilojoule per kilogram. Perhitungan ini juga didapatkan dari komposisi bahan baku, sehingga didapatkan LHP dari cangkang sawit sebanyak 3.139,0448 kilokalori per kilogram. Perhitungan yang sama dilakukan juga pada bahan bakar tongkol jagung, sehingga HHP yang didapatkan dari tongkol jagung yaitu sebanyak 4.533,7176 kilokalori per kilogram. Dan pada LHP-nya didapatkan 4.130,4055 kilokalori per kilogram. Perhitungan perbandingan komposisi bahan bakar cangkang dan tongkol jagung.
Untuk memperoleh pembakaran sempurna, komponen utama yang terkandung dalam bahan bakar seperti karbon, hidrogen, dan campuran lainnya mudah terbakar dengan oksigen dari udara untuk menghasilkan panas. Dalam proses pembakaran komponen ini, terbakar menjadi karbon dioksida dan uap air. Perbandingan campuran bahan bakar yang digunakan untuk cangkang dan tongkol jagung adalah 3:1, yaitu cangkang kelapa sawit 75% dan tongkol jagung 25%, maka komposisi bahan dalam 1 kilogram bahan bakar setelah dicampur adalah: untuk karbon sebanyak 0,5035 kg, untuk hidrogen 0,7 kg, untuk oksigen 0,4321 kg, untuk nitrogen 0,0167 kg, dan untuk sulfur 0,0003 kg, dan untuk abu 0,145 kg. Sehingga dengan melakukan perhitungan neraca massa masuk, maaf saya ulangi, sehingga didapatkan dengan melakukan perhitungan neraca massa keluar itu didapatkan 1,00000 kg, atau total dalam 100% itu 1000 kg. Selanjutnya, perhitungan kebutuhan bahan bakar berdasarkan rumus efisiensi thermal oil heater secara langsung. Dengan memakai efisiensi alat sama, maka didapatkan rumus dengan efisiensi alat sama dengan Q terpakai dibagi Q bahan bakar dikali 100%. Maka 85% sama dengan 3.725.284,50 kilokalori per jam dibagi massa bahan bakar dikali LHP. Maka dengan rumus tersebut didapatkan massa bahan bakar sebanyak 1.297,2775 kg per jam. Dengan begitu, cangkang kelapa sawit yang dibutuhkan dengan mengalihkan komposisi dari cangkang kelapa sawit yaitu 70% dengan massa bahan bakar total yaitu 1.297,2775 kg per jam dan menghasilkan 972.000, saya ulangi, 972,9581 kg per jam. Dan tongkol jagung yang dibutuhkan dengan mengalihkan komposisinya yaitu sebanyak 324,3193 kg per jam. Jadi, jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk mendapatkan tekanan proses sebesar 1,5 bar dengan suhu 250 derajat, volumeter rumahan fluid untuk data 1 yaitu 10.500 liter per jam adalah cangkang sawit sebesar 972,981 kg bahan bakar per jam dan tongkol sebesar 324,3193 kg bahan bakar per jam. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.